Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan untuk berzikir, diberi kemampuan untuk bersolawat, diberi kemampuan untuk bermunajah, diberi kemampuan untuk meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga amal yang kita lakukan bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadikan kelayakan bagi kita untuk masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Beberapa waktu yang lalu kita memang rencanakan untuk istiqomah kajian tasawuf dengan menukil dari kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, penjelasan rahasia-rahasia ilmu para wali, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus. Ini kira-kira ratusan tahun yang lalu. Kitab beliau ini suka dibaca oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib berkali-kali dalam majelisnya. Bahkan beliau mengatakan, Habib Abdullah Haddad dalam judulnya saja kalau disyarahkan, dikupas, diurai, itu membutuhkan banyak jilid, banyak kitab. Karena mempunyai makna yang luas dan isinya luar biasa. Tapi banyak dari kalangan para habaib yang menyatakan bahwa kitab ini kalau kita kaji secara detail mungkin terlalu berat. Jadi kita hanya menukil yang perlu kita ketahui saja, yang perlu kita pahami, selebihnya apa kata Allah. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu tasawuf dan apa itu rukun agama, yang tasawuf ini merupakan salah. Kemudian di dalam tasawuf ini intinya manajemen hati. Inti tasawuf itu manajemen hati. Untuk membersihkan hati kita perlu kita punya trik cara bermanajemen hati supaya kita paham apa yang harus kita singkirkan, apa yang harus kita bersihkan. Karena mustahil seseorang itu bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau hatinya masih kotor, masih punya penyakit hati. Sehebat apapun yang dia lakukan, kita bisa nyontoh iblis. Iblis yang dulu namanya Azazil, itu abid alim. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis ini alim dan abid. Abid dalam artian ahli ibadah. Alim, bahkan lebih alim dari siapapun pada masa itu. Karena penyakit hati, punya ujub dan kemudian kibir dan kemudian hasad dan hagid. Padahal iblis ini abidun alimun. Azazil ini yang kemudian berubah menjadi iblis. Kenapa seperti itu? Karena penyakit. Nah, kemudian fungsi dari tasawuf lagi adalah untuk menumbuhkan rasa cinta. Karena hakikat dari agama kita ini adalah cinta, mahabbah. Kita tidak akan bisa menyembah Allah dengan cinta. Kita tidak akan mampu untuk bersolawat kecuali dengan cinta, maka akan sempurna solawat kita zahir batin. Dalam semua ibadah, baik wajib maupun sunnah pun demikian. Ketika kita melaksanakan sholat tanpa cinta, maka kita sholat cuma zahir. Batinnya enggak. Ketika kita melakukan zikir tanpa cinta pun zikir kita lisan, bukan zikir batin. Andai kata kita paksakan di batin pun percuma. Tidak akan ada efeknya dan tidak akan ada membekasnya sama sekali. Nah, ini pernah kita sampaikan juga di awal-awal ketika membaca kitab ini.
Nah, kemudian di dalam jiwa kita, dalam hati kita ini ada hawa yang mungkin kita kenal dengan hawa nafsu. Dan hawa dan nafsu itu dua hal yang berbeda. Hawa sendiri, nafsu sendiri. Ya. Hawa ini makhluk yang ditaruh oleh Allah di dalam jiwa kita. Nafas itu adalah jiwa kita, itu pengertian secara umum. Nanti nafas ini terbagi macam-macam lagi, tapi kita bahas secara umum, yang umum aja, yang secara global. Dan nafas ini punya sifat manusiawi, sifat-sifat manusiawi yang normal. Seperti punya ambisi, kemudian punya syahwat, punya rasa ingin memiliki, punya rasa sayang kepada miliknya, bendanya, apapun hartanya. Itu sifat manusiawi dan itu normal. Punya sifat malal, punya sifat macam-macam. Itu sifat-sifat normal sebagai manusia. Hawa merusak sifat-sifat normal ini menjadi keburukan. Misalkan syahwat atau ambisi. Ambisi kita ini mempunyai ambisi. Punya ini sesuatu yang wajar. Tapi ketika ambisi ini dipengaruhi oleh hawa, maka ambisinya menjadi ambisi maksiat dan jalan menuju ambisi ini dengan jalan kemaksiatan. Bahkan ketika ada orang yang berambisi dekat dengan Allah, tapi kemudian dipengaruhi sama hawa nafsu, maka ambisi dekat sama Allah ini malah menjauhkan dia dari Allah. Walaupun dia ini ambisi untuk dekat sama Allah, tapi dipengaruhi sama hawa nafsu malah menjauh, bukan mendekat. Dan banyak kasus orang-orang seperti ini, yang dia itu merasa dia mendekat kepada Allah, padahal menjauh dan sangat jauh. Awalnya niatnya, ambisinya, keinginannya, ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendekat. Cuman karena dipengaruhi sama hawa, akhirnya seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena dia tidak memahami manajemen hati hingga dia tidak memahami kalau hatinya ternyata sudah dikendalikan oleh si hawa ini tadi. Nah, kemudian sifat-sifat hawa yang pengaruhi nafas ini tadi macam-macam juga. Tapi yang lebih dahsyat, yang lebih parah katanya Habib Muhammad ini, yaitu sifat nafas marah dipengaruhi oleh hawa. Ini paling bahaya. Dikatakan fa inna tilkal hala nu' minal hawa aidan wa hadzal hawa rubbama kana ashad minal hawa alladhi ya'taril insan inda dawa'i syahwat. Jadi ketika marah, ya ketika kita marah, kemudian kemarahan ini sesuatu yang normal. Malah kata Imam Syafi'i, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dipancing kemarahan tapi tidak marah, maka itu adalah seperti keledai. Tapi ditambahi lagi oleh Imam Syafi'i, man isturdiya falam yardha fahuwa syaitan. Barang siapa yang diminta maaf, diminta ridhonya, tapi tidak meridhoi dan tetap dalam kemarahan, maka itu sama dengan setan. Iblis ini karena marah, sampai kapanpun iblis ini tetap terlaknat dan tidak mau dia tobat. Padahal kalau kajian tauhid, iblis ini lebih tauhid. Iblis ini bukan orang yang tidak memahami tauhid. Iblis itu bukan makhluk yang mengingkari Allah, bukan loh. Iblis ini bukan makhluk yang syirik kepada Allah, tidak. Iblis ini bertauhid. Iblis tauhid, tapi karena kemarahannya dia, sebab dia tidak terima Allah menciptakan makhluk yang lebih sempurna daripada dia, dan dia merasa karena penyakit hatinya, dia merasa lebih hebat dengan alim dan abidnya tadi, maka dia tidak pernah mampu untuk tobat. Dalam satu tafsir, di dalam tafsir Bughawi, diceritakan, suatu saat iblis ini datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa dengan mengatakan dengan bahasa kita, ya Nabi Allah, wahai kalimullah, engkau adalah kalimullah. Yang diajak ngomong sama Allah. Tolong, aku minta tolong. Mintakan ampunan kepada Allah. Ini ceritanya iblis mau pensiun. Karena dia melihat sudah banyak manusia-manusia yang menjadi penerusnya. Sepertinya begitu ya. Mintakan aku ampunan kepada Allah, kata iblis. Kata Nabi Musa, oke. Ini bahasa kita dialognya. Dipanjatkanlah doa kepada Allah, dimohonkan ampunan untuk iblis ini tadi, maka Allah menjawab doanya Nabi Musa,
Allah berfirman, ya Musa, ku terima tobatnya si iblis ini kalau dia sujud di kuburannya Adam. Karena dulu kan ceritanya membangkangnya itu karena diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, membangkang. Yang hakikatnya sujudnya itu adalah sujud kepada Allah, mengagungkan Allah telah menciptakan manusia, yang ditaruh di manusia tersebut nurnya Nabi Muhammad SAW. Itu hakikatnya. Apa kata iblis? Sambil ngeloyor pergi. Dulu aja. Waktu hidupnya Adam aku disuruh sujud gak mau, apalagi sekarang sudah mati. Padahal iblis ini takut sama neraka, takut sama murka Allah. Tapi karena hikitnya muncul dari kemarahan dan dikuasai oleh hawanya, hingga tidak bisa sadar. Tetap seperti itu sampai yaumil qiyamah. Nah, itu dikatakan oleh beliau ini, asyad paling beratnya, asyaddu minal hawa, lebih berat hawa yang menguasai dan mempengaruhi jiwa sedang marah. Karena ketika kita marah butuh pelampiasan. Nah, ketika kita marah dan membutuhkan pelampiasan, kalau marahnya kita dikuasai oleh hawa nafsu, pelampiasannya pelampiasan yang mungkar, pelampiasan yang mudharat. Contoh, ada orang yang miskin. Dia suka ngaji, suka zikir, suka ini segala macam, cuman ternyata tetap miskin. Kemudian muncul kemarahan. Muncul kemarahan dan kemarahan ini tidak diredam. Dilampiaskan dengan saya ini sudah mendekat sama Allah tapi hidup saya seperti ini. Maka lebih baik saya pindah agama saja. Lebih baik saya keluar dari agama Islam. Karena percuma. Hidup saya seperti ini aja. Ini muncul dari kemarahan. Kemarahan bisa menjadikan kemurtatan. Kemarahan bisa menjadikan apapun. Kalau marahnya itu dikendalikan dan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka itu adalah orang-orang aulia, orang-orang salihin, orang-orang wali, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah mampu mereka mengendalikan amarah. Marah mereka, iya, wajar. Tapi mengendalikan kemarahannya itu dengan segera karena mereka memahami manajemen hatinya. Ketika dibiarkan kemarahan tersebut dan tidak diredam segera, atau dilampiaskannya dengan cara yang menurut hawa nafsu, ya tidak mungkin jadi wali. Karena tidak ada aulia kecuali mereka adalah orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Dan mengganti amarah itu dengan cinta. Nah, kemudian, karena dikatakan di sini juga, lianna hadal hawa alladhi yaridu ala nafsi indal ghadab, hawa gahirus sa'bul mudara. Karena hawa yang mempengaruhi jiwa sedang marah ini, itu sangat-sangat susah untuk dikendalikan. Sangat-sangat susah untuk dikendalikan. La yathbutu lahu illal abtal. Tidak akan mampu orang yang kokoh dalam mempertahankan dari godaan hawa ketika marah itu tadi, kecuali orang-orang yang hebat. Ashabul uqul salimah, orang-orang yang punya akal yang sehat, orang-orang yang punya jiwa yang bersih, orang-orang yang memahami manajemen hati. Orang-orang seperti ini yang mampu mengendalikan hawanya dari sifat marahnya nafas tadi. Nah, kemudian ada juga sifat-sifat hawa ini yang muncul dari jiwa yang merasa bahwa dirinya orang hebat, dirinya orang-orang yang lebih dari orang lain, atau dirinya merasa bahwa dia ini orang-orang yang, katakan, ketika ada orang memandang rendah orang lain dan memandang dirinya orang yang hebat, sesungguhnya dia sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Apapun yang kita lakukan, kita harus berpedoman dengan cerita yang awal tadi. Ketika kita telah melakukan ibadah dengan hebat, telah melakukan puasa yang sedemikian banyak, telah melakukan sodako yang sedemikian banyak, telah melakukan sholat yang sedemikian rupa, maka ingatlah iblis itu lebih hebat dari kita dalam ibadah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu telah berkelana di dunia ini dan tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali telah pernah disujudi oleh iblis. Dimanapun. Oleh Azazil ini tadi. Bahkan Azazil ini punya pengikut dari malaikat.
Saking hebatnya. Bisa dibuka di kitab Ibnul Athir, Tarikh Ibnul Athir, ada 30 jilid. Tapi karena, ya itu tadi, dipengaruhi oleh hawa tadi itu akhirnya jadi kayak gini. Kalau kita merasa alim, merasa hebat dalam ilmu, iblis juga lebih alim. Tapi kenyataannya, jadi apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita menjadikan diri kita ini mulia sebetulnya kalau kita ini tidak ada artinya dibanding iblis sebetulnya dalam masalah ini. Tanamkan hal itu dalam hati kita, maka insya Allah ketika hawa berusaha untuk memancing ujub, memancing kibir, segera reda. Tapi ketika kita biarkan ujub dan kibir ini menguasai jiwa kita, ketika kita melakukan pendekatan kepada Allah, maka kita akan terlempar jauh. Contohnya orang belajar tasawuf. Orang kajian tasawuf ini, banyak di antara orang-orang kita yang kemudian menganggap tasawuf ini adalah ilmu yang eksklusif hingga dia memandang rendah orang yang masih belajar safinah. Inti belajarnya apa? Belajar cara sholat. Inti masih sholat. Anak sudah belajar masalah hati. Padahal kalau orang ini belajar tasawuf, kemudian orang tersebut merasa lebih hebat dari orang lain, dan kemudian dia merasa dirinya sudah naik pangkat derajat ini situ dan ini itu, sesungguhnya tasawuf yang dia pelajari gagal total. Kenapa demikian? Karena tasawuf itu manajemen hati, sedangkan dia punya penyakit hati. Berarti kaji tasawufnya gagal. Memandang rendah orang lain, memandang rendah orang yang tidak ngaji sama seperti dia, memandang rendah orang yang bukan di majelisnya dia, memandang rendah orang yang tidak sama zikirnya dengan dia, memandang rendah orang yang tidak semadzhab dengan dia, atau tidak seormas malah dengan dia, ini adalah orang-orang yang punya penyakit hati. Walaupun dia mengaji tasawuf setinggi apapun, mau Kusyairi kah, mau Ihya kah, mau Al-Hikam kah, mau kitab-kitab yang lain, sesungguhnya dia telah dipermainkan oleh hawa nafsu di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang berhasil dalam kajian tasawuf, maka dia tidak akan pernah memandang dirinya lebih mulia dari siapapun. Dan dia tidak akan pernah merasa mulia dari siapapun sekali lagi. Baik dalam hatinya maupun dohirnya. Ada yang mengatakan, yang penting kan walaupun secara dohir saya meremehkan orang, tapi hati saya kan tidak. Yang penting kan hatinya, tidak bisa. Hati merupakan cerminan. Hati ini ibarat cermin yang memantulkannya di luar, di dohir. Jadi ketika kita melihat dohir orang, maka sebetulnya kita memandang hatinya. Karena itu biasan dari cermin. Hati. Nah ini sepintas, sekilas tentang masalah hawa nafsu yang insya Allah ini ngambilnya sedikit-sedikit sih masalah ini dari kitab Idhah. Karena seperti banyak nasihat dari para habaib sepuh, beliau juga nasihatin kita jangan, kalau kajian kitab Idhah jangan dibaca semuanya. Kajiannya secomot-secomot. Secomot yang penting kita pahami apa yang wajib kita pahami. Moga-moga bisa bermanfaat dan bisa menambahkan iman kita, ketakwaan kita, dan cinta kita kepada Allah dengan cinta yang murni. Cinta yang benar-benar cinta kita kepada Nabi yang benar-benar cinta, hingga membuat kita layak untuk mendapatkan nadhrah dari Nabi Muhammad SAW, dan layak mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, dan layak untuk masuk ke dalam rombongannya Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.